Tes mic. Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Holistic. Di video kali ini ya kan, kita akan membahas update terbaru Mikrotik yang sangat menarik menurut saya ya kan. Karena sebelum ini saya juga pernah membuat tutorial cara pakai Cloudflare di Mikrotik, kemudian tutorial lagi pakai tunnel gitu ya kan. Sekarang kan itu tujuannya sama aja kan, untuk nganu DNS biar kita nggak dipaksa pakai DNS provider ya kan. Tapi di update yang kali ini ya kan, di update kali ini tuh di router OS versi 647 ini sangat menarik menurut saya. Perlu kita buatkan videonya dan cara pakainya gitu. Buat apa sih gitu ya kan. Ini kan ada update yang terbaru di 647. Yang pertama, icon di samping ini bukan pasti ini berubah kan. Kemudian yang kedua yang menarik menurut saya ini DNS over HTTPS sudah hadir sebagai fitur bawaan Mikrotik. Itu sangat menarik menurut saya. Oke, yang pertama kita coba login dulu ke dalam Mikrotik ya kan. Ini Mikrotiknya kebetulan sudah saya upgrade ke versi 647 ya. Kalau kalian belum di-upgrade ke 647, terus kalian tanya, kok gak ada menunya? Ya kalian upgrade dulu ya kan. Untuk tutorial upgrade-nya silahkan kalian cari di YouTube, ketik aja tutorial upgrade Mikrotik gitu ya kan. Tutorial upgrade Mikrotik Holistic atau tutorial gitu, muncul pastinya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke dalam Mikrotik ya kan. Oke, sudah masuk nih. Pastikan ya kan, yang pertama itu pastikan kalian sudah mengupgrade ke versi 647 ya untuk mencoba DNS over HTTPS di Mikrotik ini. Untuk upgrade-nya silakan kalian klik sistem, kemudian package, kemudian kalian klik check for updates di sini, kemudian kalian tunggu di sini. Kan ini sudah terinstall 647, nanti waduh kok nggak bisa resolve. Oke, coba dragin lagi. Oke, ini sudah muncul. Nah, ini saya sudah upgrade ke versi 647 ya kan. Jadi di sini ada penambahan DNS client set support DNS over HTTPS. Wah, ini yang akan kita bahas kali ini ya kan. Cara pakainya gimana, fungsinya untuk apa gitu ya kan. Oke. Oke, lanjut, bentar aku buka YouTube dulu ya kan. YouTube Oke, tunggu loading internetnya lumayan lemot. Ya oke. Kalau kalian belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya kan. Ya, promosi. Gak apa-apa lah ya promosi. Oke, kayaknya dulu saya sudah pernah membuat tutorial gitu ya kan. Yang mana ya tutorialnya ya untuk itu ya, mana. Nah ini ya kan yang dulunya kan P-hole of Mikrotik gitu ya kan. Terus ada lagi ini tutorial ini ya kan, yang sebelumnya ini pakai tunnel yang tadi saya singgung di pertama ya kan. Yang kedua itu tutorial bypass internet positif atau apa gitu ya kan. Yang kedua itu ntar mana ya, agak dalam ya tutorial bypass internet positif. Nah, yang ini yang kedua ya kan. Yang pertama dan kedua, yang pertama kan ini kan pakai NAT ya kan, kalau nggak salah pakai NAT, DST NAT segala macam. Yang kedua pakai tunnel ya kan. Dan yang ketiga kali ini merupakan fitur yang terbaru dari Mikrotik ya kan, baru dimasukkan maksudnya ya kan. Yaitu DNS over HTTPS. Jadi kita nggak perlu pakai tunnel, kita nggak perlu setting firewall yang ribet itu ya kan. Caranya kalian upgrade dulu ke 647 ya kan. Kalau kalian belum upgrade ke 647 kemudian tanya kok nggak ada menunya ya kalian upgrade dulu. Jangan ribut kita ya kan, jangan ribut. Oke. Nih. Kita lihat 647 stabil ya. Sekali lagi tak tunjukkan biar enggak timbul pertanyaan aneh-aneh gitu ya kan. Nah, 647 oke. Kemudian sekarang kita masuk ke IP DNS. Nah, disinilah letaknya. Kan biasanya kita di sini kan cuma ada server dinamik, kemudian langsung ini kan ya. Sekarang ada menu use DOH server gitu kan. Pertama kali saya upgrade itu kok kaget ada menu ini gitu ya kan. Langsung saya coba, ternyata bisa. Oke. Untuk memanfaatkan ini ya kan. DOH server itu apa sih ya kan? DNS over HTTPS itu apa ya? Intinya kalian pakai DNS itu ibaratnya ya kalian buka Google kan, ketik google.com itu ya kan. Yang mengubah nama Google menjadi mengubah alamat IP Google jadi google.com, yaitu DNS namanya gitu.
domain name system ibaratnya. Mengubah IP, misalnya IP-nya Google kan berapa gitu, satu berapa gitu ya kan, diubah jadi google.com, kemudian buka detik IP-nya berapa, kemudian jadi detik.com gitu. Itu fungsinya DNS, oke? Oke, di sini kebetulan saya pakai DNS dari Edward yang family ya kan, biar nggak ada iklan, sama biar nggak bisa buka website yang berbau pornografi, judi dan lain sebagainya. Kemungkinan kayak gitu ya. Sama nggak bisa sama safe search. Safe search itu artinya kayak kita dipaksa menggunakan fitur pencarian yang apa ya? Yang safe lah, nggak muncul aneh-aneh gitu ya. Oke. Jadi untuk settingnya masih standar aja ya kan. Untuk servernya kalian bisa pakai terserah lah. Nanti tak tulis di deskripsi ya lah. Nanti tak tulis di deskripsi untuk apa? Untuk daftar servernya ya kan. Di sini saya pakai pakai dari Edward. Di sini dari Edward itu banyak banget dia siapkan DNS over HTTPS-nya yang bisa kita pakai gitu. Contohnya di sini ada Edward ya kan. Edward ini yang dari sininya sendiri gitu ya kan. Ada di sini kalian cari yang ini DNS over HTTPS. Kalian copy yang ini misalnya. Yang ini kan tanpa ada proteksi atau apa-apa gitu ya kan, cuma blocking ads, tracking dan phishing gitu ya kan. Itu yang pertama. Atau yang family ya kan, Edward yang family ini. Ini fiturnya sama, cuma ada memblokir website dewasa sama safe search. Kemudian ya yang lainnya masih banyak, terserah kalian mau pakai yang mana. Misalnya kita bisa pakai yang namanya Google DNS gitu ya kan. Kalian copy yang ini, DNS over HTTPS, ininya yang di copy. Misalnya lagi kalian pakai Cloudflare gitu ya kan, kesukaan saya ini Cloudflare. Nah, kalian pakai ini di copy atau kalian klik ini, kemudian kalian taruh di sini, paste di sini ya kan, paste, klik kanan paste, kemudian apply. Oke, di sini kita coba ping ke mana ya? Kita clear cache dulu ya. Oke, kita coba ping Google gitu. Ping google.com. Ya loading. Tuh bisa ya kan. Jadi kita enggak memanfaatkan DNS-nya dari ISP lagi ya kan. Jadi kita langsung memanfaatkan DNS dari Cloudflare gitu ya kan. Contohnya lagi kalau kita pakai yang tadi kan saya jelaskan ya. Saya jelaskan pakai Edward ya kan. Pakai Edward yang family ya kan. Buat kalian yang mengelola jaringan internet nih ya kan, kalau kalian kan pasti ingin pengguna kalian enggak buka aneh-aneh gitu kan, termasuk website dewasa gitu ya kan. Kalian pakai ini aja, saya sarankan pakai ini ya kan, DNS family. Biar apa? Biar kontennya ya family friendly gitu ya kan, bukan konten yang dewasa gitu kan. Contohnya apa ya website dewasa ya? Kita coba cari dulu di Google. Daftar website dewasa. Oke. Wah, nggak muncul. Oke, dos itu lah itu ya. Contohnya aja ya. Mohon maaf nih ya. Bing. Alah, nggak usah lah ya, nggak usah dipraktekkan lah ya. Aduh, pokoknya gitulah ya. Kalau pakai DNS family ini pasti website dewasa pasti difilter, jadi aman untuk jaringan kalian gitu. Oke, jadi intinya kalau pakai DNS over HTTPS ini fungsinya kita menggunakan DNS dari provider lain, bukan dari ISP. Kalau kita setting di sini aja, bakal dipaksa pakai DNS ISP, bakal muncul internet positif dan lain sebagainya. Kalau pakai yang ini, maka DNS langsung dikelola oleh, misalnya ini Edward ya dikelola oleh Edward, misalnya Cloudflare dikelola Cloudflare, Google ya Google gitu. Jadi nggak ada sangkut pautnya sama filtering di Indonesia gitu ya kan. Filteringnya ya dari sana sendiri. Misalnya kita pakai family ya filteringnya family dari Edward gitu. Jadi begitu. Ini cara pakainya cukup ini. Nanti untuk daftarnya nanti kalian cek di deskripsi video. Nanti kalian terserah mau pakai provider yang mana di sini. Ada Edward, Yandex ini dari Rusia, ya kan. Kemudian Clean Browsing ya kan. Clean Browsing DNS udah banyak lah. Clean Browsing ini family filter bisa ngeblok yang dewasa pornografi, explicit sites, insulting profile gitulah. Pokoknya kalian bisa pakai ini, terserah provider mana yang kalian pakai itu urusan kalian yang suka
gitu. Pilihan-pilihan kalian sendiri, kalian coba yang kenceng yang mana, tapi kata Om Laksa yang tadi di mana di komentar di mana ya? Di sini kata Om Laksa ya gitulah. Rada lambat gitu ya, memang saya rasakan memang rada begitu ya. Tapi Om Laksa sendiri pakai Om Laksa itu yang punya Micmon BTW gitu ya kan. Kalau nggak tahu ya gitu. Om Laksa sendiri dia pakai Cloudflare, dia pakai Quad9, Google sama Edguard gitu ya. Ya dipakai semua sama dia. Sama aja saya kan pakai Cloudflare. Dia dipakai semua empat-empatnya. Ini dia checklist yang Fast IP ini dia pakai apa? Edguard yang server atau apa gitu nggak tahu lah pokoknya. Saya nggak pakai. Gitu, oke. Jadi intinya kalau pakai DNS over HTTPS kalian nggak pakai DNS dari ISP tapi kalian pakai DNS dari provider yang kalian pakai. Di sini terserah kalian pakai yang mana, oke? Cek dulu. Oke lah, sampai di sini dulu untuk tutorial tentang atau bukan tutorial, update tentang Mikrotik versi baru ya kan 647 yang membawa fitur DNS over HTTPS. Semoga kalian suka video ini. Kalau suka klik like, kalau nggak suka diselect saja. Jangan lupa subscribe ke channel Holistic dan K Tutorial. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah. My.id bisa. Kalau kalian pengen clean case maksudnya sudah ada ininya langsung clean. Oke, dadah.